Halo Sobat Film, kembali lagi di channel kesayangan kita dan pada kesempatan kali ini Mimin ingin merangkum alur cerita film Alive. Film ini tayang pada tahun 2020. Film yang disutradarai oleh Il Cho ini mempunyai rating yang cukup bagus di IMDb dan Rotten Tomatoes. Film ini juga sempat viral beberapa waktu lalu. Film ini menceritakan sebuah kota yang telah menjadi kacau dan mengubah manusia menjadi zombie. Oh Jong-woo saat itu menghabiskan waktunya dengan bermain game di apartemen miliknya. Kemudian seorang pemain meminta bantuan John Woo untuk menonton TV. Dari situlah ia menyadari bahwa seluruh kota telah menjadi kacau dan dikepung oleh zombie. Tanpa berlama-lama, mari kita kupas filmnya hingga ke biji-bijinya. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya supaya Sobat Film tidak ketinggalan update. Diawali dengan seorang pria gamer bernama Oh John Woo yang tinggal di sebuah apartemen di kota Seoul, Korea Selatan. Di pagi hari, John Woo terbangun dan melihat pesan dari ibunya yang memberi kabar bahwa makanan di rumahnya sudah menipis. Setelah itu, John Woo memulai kegiatan sehari-harinya, yaitu bermain game online. Teman-temannya mengabarkan kepada John Woo untuk melihat berita di televisi. John Woo pun penasaran dan segera melihat TV. Dia pun mendapatkan pesan di smartphone yang bahwa telah terjadi kerusuhan di kota Seoul dan menyuruh untuk tidak keluar dari ruangan. Siaran TV memberitakan bahwa warga menjadi ganas dan saling menyerang. Kejadian ini bermula dari sebuah daerah bernama Gamukdong di kota Seoul dan telah menyebar ke seluruh negara Korea. Saat sedang mendengarkan berita, John Woo mendengar ada keributan di luar. Dan dia melihat bahwa di luar apartemennya sudah terjadi kerusuhan. Semua orang berlarian untuk menyelamatkan diri dari orang-orang yang telah berubah menjadi zombie. Saat John Woo ketakutan, tiba-tiba ada seorang pria yang mengaku tetangganya memaksa masuk ke dalam rumahnya dan meminta John Woo agar memberikan perlindungan karena kericuhan di luar. John Woo yang masih dalam rasa ketakutan khawatir jika orang tersebut adalah bagian dari warga yang mengganas. Pria tersebut menjelaskan bahwa dia tidak berani keluar karena banyak orang yang menggila termasuk saudaranya sendiri. Dia pun izin ke John Woo untuk menumpang ke toilet. Ketika pria tersebut ke toilet, John Woo mendengar dari berita bahwa warga dapat terinfeksi dari gigitan dan luka si penderita. Pembawa berita itu juga memberikan ciri-ciri dari warga yang terinfeksi, yaitu dengan teriakan dan mata yang merah. Selang beberapa lama, pria tersebut keluar dari toilet. Dia memegang bagian lehernya dan John Woo pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Pria itu mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja, tetapi John Woo pun semakin curiga bahwa pria tersebut telah terinfeksi. Dia mengambil pisau dan menyuruh pria tersebut keluar. Pria tersebut bersikukuh kalau dia baik-baik saja, tetapi lehernya memperlihatkan bahwa dia telah tergigit dan tiba-tiba matanya pun menjadi merah. Setelah berhasil mengeluarkan pria tersebut diserang oleh zombie yang ganas lainnya. John Woo berpikir untuk menahan pintu rumahnya dengan lemari es agar tidak seorang zombie pun bisa masuk. John Woo pun mendapatkan pesan dari ibunya yang mengatakan bahwa ibunya belum bisa pulang dan menyuruh John Woo untuk tidak membukakan pintu bagi siapapun. Dan ibunya juga memberi pesan untuk John Woo tetap bertahan hidup hingga masalah selesai. Saat malam, John Woo melihat foto keluarganya dan dia membagi makanan yang tersisa di rumahnya untuk dijadikan cadangan selama beberapa hari. Di hari selanjutnya, John Woo melihat sosial media yang mana orang-orang mengabarkan bahwa mereka bertahan dan membutuhkan bantuan. Akhirnya John Woo juga mengikuti hal tersebut. Dia merekam dirinya dan mengabarkan posisinya yang membutuhkan bantuan. Setelah itu, sinyal mulai menghilang dan susah untuk ditemukan, dan hal ini membuat keadaan semakin sulit untuk meminta bantuan. Memasuki hari ke-7, persediaan makanan yang tersedia pun semakin menipis. Selain itu, air pun semakin susah untuk didapatkan. Di hari ke-15, John Woo mulai lemas. Dia juga mulai berhalusinasi terhadap kedatangan keluarganya. Tak lama kemudian ada pesan yang masuk ke smartphone-nya dan John Woo berusaha untuk mencari sinyal yang lebih baik dengan membuka jendela yang telah tertutup rapat. Dia memberanikan diri untuk bergelantungan di balkon untuk bisa mendapatkan sinyal. Dia akhirnya mendapatkan sinyal dan mendengar pesan suara dari keluarganya. Dia mendengar pesan keselamatan dari keluarganya. John Woo sempat senang, tetapi tak lama kemudian pesan suara berubah menjadi suara keluarganya yang tampak telah diserang oleh zombie. John Woo pun semakin sedih dan putus asa dengan semua yang telah terjadi. Dia menghancurkan semua barang di apartemennya akibat kekesalannya. Dia memberanikan diri untuk keluar, dan di luar dia diserang oleh segerombolan zombie yang mencari mangsa. Di malam hari ke-20, John Woo melihat keadaan kota yang sudah semakin kacau. Putus asa karena keadaan, John Woo mencoba untuk bunuh diri. Di saat dia sedang melakukan proses gantung dirinya, tiba-tiba ada sebuah laser yang mengarah ke dirinya. John Woo yang melihat itu kaget.
dan berusaha untuk melepaskan tali yang menggantung lehernya. Laser tersebut menunjuk pada kata "jangan" yang ada di apartemennya. Junwoo pun akhirnya bisa terlepas dari ikatan dan laser pun mengarah ke sebuah kata, yaitu "hai bodoh". Laser itu berasal dari seorang wanita yang tinggal di apartemen seberang Junwoo. Wanita tersebut bernama Yubin. Junwoo meminta bantuan kepadanya dengan menggunakan gerakan tanpa suara. Tetapi Yubin mengatakan untuk Junwoo menunggu hingga jam 7 pagi untuk bisa diselamatkan. Junwoo pun menyetujuinya dan sedikit lega setelah mengetahui bahwa masih ada manusia yang selamat di luar sana. Besoknya, Junwoo terlambat bangun dan jam sudah menunjukkan jam 11. Junwoo pun meminta maaf kepada Yubin dan Junwoo mengenalkan dirinya memanfaatkan smartphone-nya. Ketika Junwoo meminta bantuan, lagi-lagi Yubin meminta dirinya untuk menunggu hingga pukul 7. Yubin tiba-tiba berpaling karena mendengar suara zombie yang terkena jebakan buatan dirinya. Ketika hujan datang, mereka pun menampung air untuk kebutuhan mereka. Ketika Junwoo lapar, Yubin ingin membantu Woo dengan cara melempar tali ke apartemen Woo. Tapi sayangnya tali tersebut tidak mencukupi dan jatuh sebelum menjangkau apartemen Woo. Woo yang seorang gamer menggunakan drone-nya untuk mengantar tali ke apartemen Yubin. Dan Woo pun berhasil mendapatkan persediaan makan dari Yubin. Di saat sedang makan, Junwoo melihat zombie yang sedang menarik tali yang terjatuh tadi dan mencoba untuk memanjat ke apartemen Yubin. Yubin melihat meja yang terikat tali tersebut tertarik dan menghantam Yubin sehingga membuat Yubin terjatuh dan pingsan. Zombie tadi masih berusaha untuk memanjat tali tersebut dan Woo mencoba membantu menggunakan drone-nya. Tetapi zombie tersebut dapat menangkap drone milik Woo. Tiba-tiba Yubin memotong tangan zombie tersebut dan zombie tersebut terjatuh ke bawah dan menjadi makanan zombie lainnya. Ketika malam, Junwoo melihat persediaan makanan yang mulai berkurang kembali. Dia pun memberanikan dirinya untuk keluar dan menuju apartemen tetangganya untuk mencari persediaan makanan. Setelah perjalanan yang menegangkan dan berhasil mendapatkan persediaan makanan, Junwoo diserang kembali oleh kawanan zombie. Dari hasil mencari persediaan makanan tersebut, Junwoo juga berhasil mendapatkan sepasang handy-talkie. Dia memberikannya ke Yubin untuk bisa berkomunikasi dengan Junwoo. Saat berkomunikasi, Junwoo merasa bahwa di luar sedang terjadi hujan. Tetapi setelah Junwoo mengeceknya, tidak ada setitik air pun yang jatuh dari langit. Ternyata itu adalah suara kawanan zombie yang berlarian masuk ke apartemen. Saat sedang berbicara, Yubin tidak sengaja menjatuhkan barang di dekatnya dan mengakibatkan para zombie mendekati apartemennya. Junwoo pun dengan sigap menelpon rumah Yubin agar mengalihkan perhatian para zombie. Mereka pun membuat rencana untuk melarikan diri ke lantai 8 apartemen Junwoo karena mereka melihat tidak ada kawanan zombie di lantai tersebut. Rencana mereka adalah Junwoo akan turun mengecoh zombie agar Yubin bisa turun tanpa terganggu. Namun, Yubin mempunyai rencana lain, yaitu dia turun menggunakan tali dan tanpa bantuan Junwoo. Karena tindakan itulah, Yubin dikepung kawanan zombie dan dia kesulitan untuk melawan semuanya. Junwoo pun turun untuk membantu Yubin. Mereka pun berusaha untuk melarikan diri ke lift dan segera menuju ke lantai 8. Setelah sampai di lantai 8, ternyata dugaan mereka salah. Kawanan zombie ternyata mengikuti mereka di lantai 8. Mereka ditolong oleh seseorang pria yang menghuni di lantai 8. Pria tersebut memberikan mereka makanan dan menceritakan bahwa makanan tersebut berasal dari tim penyelamat. Mendengar itu, Junwoo dan Yubin sangat senang karena harapan mereka untuk diselamatkan semakin menjadi kenyataan. Setelah makan, Junwoo tiba-tiba pingsan. Yubin yang juga merasa lemas melihat Junwoo diikat oleh pria tersebut. Dia pun menyeret Yubin menuju ke sebuah kamar. Saat di dalam kamar, Yubin pun tersadar dan melihat wanita zombie yang diikat di kamar tersebut. Ternyata Yubin diberikan pria itu sebagai makanan untuk istrinya yang sudah berubah menjadi zombie. Istrinya membutuhkan makanan dan dia terpaksa mengorbankan orang-orang untuk menjadi makanan bagi istrinya. Untungnya Junwoo tersadar dan dengan pistol yang ditemukan, Junwoo memaksa pria tersebut untuk melepaskan Yubin. Tetapi si pria malah melepas tali kekang istrinya untuk bisa memaksa Yubin. Junwoo dengan sigap menarik tali kekang tersebut agar Yubin terselamatkan. Namun Junwoo tidak sanggup menahannya dan membuat tali tersebut terlepas kembali. Saat dia berusaha membuka pintu, pria tersebut menghalanginya dan mendengarkan jika di dalam kamar sudah tidak terdengar suara apapun. Si pria pun membuka pintunya dan dia tidak menemukan Yubin dan juga istrinya. Dan ternyata Yubin telah menjebak pria tersebut. Akhirnya pria itu merelakan dirinya untuk digigit istrinya sendiri. Karena tahu bahwa pria tersebut akan tertular dan menjadi zombie, Yubin tidak ada pilihan lain selain menembak dan membunuh sepasang suami istri tersebut. Suara tembakan tersebut ternyata mengalihkan perhatian dari para zombie yang berada di luar untuk menuju asal suara tersebut. Yubin yang merasa bahwa mereka tidak dapat bertahan hidup lebih lama lagi,
meminta Junwoo untuk menembak dirinya. Junwoo sebenarnya menolak, tetapi tampaknya mereka sudah mulai putus asa dan tidak ada jalan keluar. Junwoo yang ingin menembak tiba-tiba mendengarkan suara regu penyelamat yang datang menggunakan helikopter. Mereka pun tidak menyia-nyiakan hal tersebut. Mereka pun bergegas untuk keluar dan menuju lantai atas. Namun, tidak semudah itu Verguso. Mereka harus melewati kawanan zombie yang sangat banyak di lantai tersebut sebelum bisa menuju lantai paling atas. Sesampainya di lantai atas, Yubin berusaha mencari helikopter tim penyelamat. Junwoo yang sebelumnya menghadang para zombie agar Yubin bisa mencapai lantai atas sudah tidak sanggup. Junwoo akhirnya melepaskan hadangannya dan segera menuju ke lantai atas. Namun mereka tidak menemukan sama sekali helikopter dari regu penyelamat. Di saat mereka kebingungan dan mulai putus asa, para zombie terlihat berhasil menuju lantai atas. Junwoo berusaha menembaki para zombie tersebut menggunakan sisa-sisa amunisi yang dimilikinya. Saat sudah tidak ada cara untuk melarikan diri, tiba-tiba secara dramatis helikopter regu penyelamat muncul dari bawah dan menembaki kawanan zombie tersebut. Junwoo dan Yubin pun terselamatkan, dan film pun berakhir. Itulah alur cerita dari film Alive. Meskipun cerita dari film ini cukup simpel, tetapi film ini bisa memberikan kejutan-kejutan yang baik yang disukai para pecinta film Korea bertema zombie. Jika kalian suka dengan rangkuman film ini, silakan like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya supaya sobat film tidak ketinggalan film-film selanjutnya. Baiklah, Mimin undur diri dahulu. Sampai jumpa di film-film selanjutnya. Salam film juga manusia.